Shalom, selamat pagi Amang Inang dan keluarga. Kita bertemu kembali renungan secara PDF HKBP Bumi Anggrek hari Senin tanggal 19 Juni 2023. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ini nomor 354 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam surat Ibrani pasal 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikian firman Tuhan. Amang Inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari Bali saya menyapamu untuk berbicara dan menyampaikan pesan firman Tuhan yang memberikan kita penguatan, di mana Tuhan berbicara tentang darah yang menyelamatkan. Amang Inang yang terkasih, mungkin kita pernah mendengar tentang pengorbanan. Pengorbanan adalah sebuah karakter dari kesatria. Kesatria menunjukkan hidup yang bertanggung jawab dengan berkorban apapun yang terjadi. Dalam manusia dikenal bahwa darah adalah sangat penting. Darah menyangkut soal hidup. Tidak ada orang yang hidup tanpa darah. Tidak sedikit orang yang harus menjalani cuci darah untuk tetap hidup. Demikian pula dalam kehidupan berbangsa. Banyak tokoh pahlawan yang rela berkorban darah dan nyawa untuk masa depan bangsa. Dan itu jugalah yang digambarkan dari beberapa tokoh yang kami jalani dalam perjalanan wisata rohani di Bali sampai akhirnya mengumandangkan satu pujian yang berharap menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat bagi sekeliling. Bahwa hidup bersama dengan Tuhan dan dalam kesatuan adalah sukacita terbesar sebagai pertanggungjawaban anugerah yang diberikan Tuhan. Amang Inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam tradisi Israel juga dikenal adanya pengorbanan darah. Tanpa pengorbanan darah tidak ada pengampunan. Sebagai gereja atau jemaat mula-mula, firman Tuhan juga diingatkan bahwa apa yang mereka ketahui tentang tradisi para imam dalam tradisi Yahudi dalam ucara pengampunan dosa harus mengorbankan korban yang terbaik. Dalam firman Tuhan ini Yesus menjadi imam yang agung yang telah mencurahkan darahnya bagi korban tebusan bagi manusia. Yesus telah melunasi hutang dosa manusia yang sebelumnya tidak pernah dan tidak bisa diselesaikan oleh manusia itu sendiri terhadap dosa dan kesalahannya.
pengorbanan darah Kristus sangat berharga dan begitu mahal. Betapa beruntungnya kita, sebab tidak membayar sepeser pun untuk keselamatan kita. Kita menerima anugerah keselamatan secara cuma-cuma dari pengorbanan Kristus. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan, mungkin pernah bertanya dalam hati, setiap orang pernah mempunyai kelemahan. Dalam sebuah film yang dijudulkan King's Speech atau Pidato Raja, digambarkan bahwa kelemahan raja adalah dalam hal berbicara depan publik. Ada pengalaman yang sebenarnya dibagikan dalam film itu. Setiap orang mempunyai kelemahan, namun di setiap kelemahan itu kita tahu bahwa tidak ada yang dapat selalu diandalkan untuk tetap selalu merdeka. Untuk itulah jemaat Ibrani yang ada di perantauan diingatkan bahwa kekasan masalah yang dihadapi jemaat mula-mula, mereka dianiaya, ditekan, bukan hanya dalam lingkungan mereka yang berbeda iman dengan mereka, bahkan saudara seiman mereka sendiri. Namun mereka punya pengharapan yang luar biasa dengan kedatangan kembali Yesus. Demikian juga dengan Abraham, diingatkan bahwa Abraham juga punya permasalahan dengan pengharapan yang diinginkannya dalam dirinya tentang keturunan. Dan banyak raja lainnya juga mengalami hal yang sama. Dan kita, saya, Amang-inang, kita memiliki pergumulan dan pengharapan yang berbeda-beda. Namun kita mampu menjangkaunya ketika pengharapan itu ada. Pengharapan yang sama juga kita lihat dalam proses di mana para atlet yang bertanding juga mampu berdiri ketika dia jatuh, ketika dia mempunyai pengharapan. Dan pengharapan yang sama juga saya ingin katakan kepada kita. Kata pengharapan adalah iman, dan memang harapan tidak lain adalah keteguhan hati. Jika demikian, saya mengajakmu, jika Allah telah mengorbankan dirinya dan memberikan yang terbaik untuk kita, mari hargai pengorbanan darah Kristus dengan mengarahkan hidup kepada Kristus dan berpegang teguh terhadap iman. Tidak ada yang patut dipertahankan selain kebaikan dan pengampunan. Jika firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jika kita sengaja berbuat dosa, padahal kita sudah tahu tentang kebenaran kematian Kristus, sama dengan sebuah pertanggungjawaban, jangan sampai Allah murka. Menghargai pengorbanan Kristus adalah sebuah cara kita untuk respek terhadap kehidupan, respek terhadap kebenaran, dan respek terhadap orang lain. Tidak semua dapat kita pahami, namun hidup yang takut akan Tuhan bukan sekedar hidup, tetapi hidup dan memberi buah. Itulah kehidupan yang menghargai pengorbanan. Dan hari ini jadi sebuah saksi, perjalanan wisata rohani SPH ke Bali adalah sebuah pengorbanan para ibu, di mana mereka harus meninggalkan anak, pekerjaan, dan aktivitas yang biasa mereka lakukan untuk bersaksi di tengah-tengah dunia, dalam hal ini HKBP Denpasar, dan mereka telah menyatakan kebaikan Tuhan. Dan jika berkenan, mari doakan HKBP Denpasar, dan mereka boleh mendapatkan kebaikan Tuhan dan selalu dimenangkan dalam pergumulan, baik dalam pembangunan, dalam kehidupan masyarakat. Dan mereka, jika Tuhan berkenan, mereka juga terlibat dalam pelayanan pembangunan kita, di mana mereka juga akan memberi bantuan sedikit banyaknya dari apa yang Tuhan berkati. Di tanggal 13 Agustus, melalui bantuan doa maupun dana yang mungkin mereka akan salurkan, dan banyak gereja-gereja lain. Namun satu harapan kita bukan hanya berbicara tentang bantuan, tapi berbicara tentang karakter yang mengucap syukur dan berkorban untuk kebaikan dari apa yang sedang dikerjakan. Selamat bekerja, terima kasih untuk kita semua. Mari doakan Ina HKBP Bumi Anggrek, mari doakan pembangunan, dan doakan setiap keluarga dan gereja Tuhan boleh melayani selalu untuk kemuliaan nama Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Biarlah pengorbanan-Mu dapat kami maknai dalam sebuah pengorbanan untuk menjaga Indonesia, menjaga diri kami, dan menjaga gereja sebagai bentuk pengorbanan untuk memuliakan nama Tuhan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai-Mu senantiasa. Amin.